Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengantar studi Islam. Pengantar Islam keindonesiaan. Ya, kita mulai. Islam keindonesiaan. Berasal dari dua kata gabungannya, yaitu gabungan dari kata Islam dan kata Indonesia. Indonesia sendiri kemudian ditambahi dengan sufiks ke dan an, keindonesiaan, menjadi begitu. Baik. Oke, kita akan mulai dengan penjelasan istilah antara Islam dan Indonesia. Kata Islam ada dua sisi yang bisa kita cari dari arti untuk memahami pengertian Islam atau agama Islam, yaitu dari sisi etimologi atau kebahasaan dan dari sisi istilah. Nah, secara etimologi Islam itu berasal dari kata bahasa Arab yang berasal dari kata salima. Salima kemudian diikutkan wazan af'ala menjadi aslama. Aslama yuslimu islaman, yang berarti, nah ini dia, mengandung arti selamat, aman, damai, patuh, dan berserah diri serta taat. Itu secara bahasa Arab. Lalu bagaimana secara istilah? Islam menurut istilah adalah agama yang didasarkan pada 5 pilar utama, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang sudah mampu. Nah, ini yang sering kita sebut dengan rukun Islam. Oke, lanjut. Nah, Islam sendiri sebenarnya nama bagi suatu agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nama ini memang luar biasa sekali. Jadi tidak memiliki hubungan apapun dengan orang tertentu. Jadi Islam ya Islam, tidak punya hubungan Islamnya Nabi Muhammad, enggak seperti itu. Atau dari golongan manusia tertentu, Islamnya kaum Arab, enggak. Islam Arab, enggak juga. Atau kemudian Islam dari suatu negeri, misalkan Islam Timur Tengah begitu, enggak seperti itu. Jadi Islam ya agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya. Oke, dapat dipahami. Lanjut. Ya. Kalau berbicara agama, maka kita dapat menjumpai, jadi ada 4 karakteristik khas dari sebuah agama. Yang pertama, memiliki unsur kepercayaan. Yang kedua, unsur kepercayaan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia ini dan di akhirat nanti bergantung erat. Nah, kita jelaskan dari yang pertama aja biar lebih gamblang. Yang pertama ada karakteristik unsur kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Jadi semua agama karakteristiknya percaya terhadap kekuatan gaib. Jadi kekuatan gaib ini bisa bermacam-macam. Kalau agama primitif atau animisme atau dinamisme itu dapat mengambil bentuk benda-benda yang mempunyai kekuatan misterius, sakti, roh,
pohon besar begitu itu. Nah itu salah satu karakternya gitu. Dewi-dewi, lalu kemudian dewa, nah, itu termasuk salah satu karakter kepercaya kepada kekuatan gaib. Karakteristik kedua yaitu ada unsur kepercayaan bahwasanya kebahagiaan, kesejahteraan hidup kita di dunia dan di akhirat nanti bergantung erat pada adanya hubungan baik dengan kekuatan gaib yang dimaksud. Jadi kalau kalian kepingin hidupnya baik nih nanti di akhirat, pengen bahagia, pengen sejahtera di dunia dan di akhirat, maka kalian harus, rekan-rekan mahasiswa ini harus menjalin hubungan baik terhadap pemilik kekuatan gaib. Begitu. Karakter yang ketiga yaitu ada unsur respon yang bersifat emosional dari manusia. Karena ada hubungan kepercayaan bahwasanya kita nanti akan bahagia di dunia dan di akhirat apabila kita mempunyai hubungan yang baik dengan pemilik kekuatan gaib, maka di situ ada unsur respon, memunculkan efek samping yang berupa karakteristik samping yang berupa unsur respon yang bersifat emosional. Jadi aku kalau misalkan nggak berbuat baik sama pemilik kekuatan gaib ini, jangan-jangan nanti aku bisa dikasih bala, dikasih cobaan. Nah ini ada unsur respon yang bersifat emosional dari manusia. Atau bisa jadi respon cinta begitu kan, yang terdapat pada agama-agama monoteis biasanya. Jadi ajarannya mencintai Allah, kamu akan memberi, maka hidupmu akan bahagia. Nah seperti itu, ada unsur respon. Jadi percaya kekuatan gaib, percaya ada hubungan antara kebahagiaan, kesejahteraan kita di dunia kalau kita berbuat baik. Nah dengan adanya ini muncul respon bersifat emosional, rasa takut, rasa khawatir, rasa cinta, dan lain sebagainya. Karakteristik yang keempat adalah unsur paham tentang adanya sesuatu yang kudus atau suci dan suci. Jadi ini dalam bentuk kekuatan gaib ya, istilahnya sesuatu yang kudus dan suci itu mesti berbuat mempunyai kekuatan gaib. Contohnya ada kitab-kitab suci yang diagungkan gitu ya, mengajarkan ajaran-ajaran yang agama yang bersangkutan, lalu kemudian atau tempat-tempat tertentu yang kemudian dijadikan sesuatu yang suci begitu. Kalau dalam Islam contohnya adalah Ka'bah begitu. Kalau dalam agama yang lain, agama Yahudi katakan itu ada tembok ratapan begitu. Nah seperti itu. Baik, nah ini dia unsur keempat. Nah bisa kita lihat. Oke, kita lanjut. Nah dari karakteristik sebuah agama di atas yang tadi ada 4, maka ada dijumpai kemudian ada 5 aspek yang terkandung dalam sebuah agama. Yang pertama, aspek tentang asal usulnya begitu ya. Jadi ada yang berasal dari Tuhan, maka ini dinamakan agama samawi. Ketika ada aspek yang berasal dari pemikiran manusia, maka ini agama arti atau agama kebudayaan begitu. Nah, yang kedua ada aspek tujuan. Hadir pasti membawa tujuan. Tidak mungkin sebuah agama hadir tanpa membawa tujuan. Tujuannya jelas, itu memberikan tuntunan hidup agar bahagia di dunia dan di akhirat. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, aspek
ruang lingkup. Ada aspek ruang lingkup. Jadi ada keyakinan yang tadi itu yang karakteristik, keyakinan adanya yang gaib, keyakinan bahwa manusia bisa sejahtera di dunia dan di akhirat, bahagia di dunia dan di akhirat, tergantung pada adanya hubungan baik dengan kekuatan gaib tersebut. Terus kemudian ada respon-respon manusia yang bersifat emosional. Lalu kemudian ada sesuatu yang dianggap suci, baik itu kitab, lalu kemudian kitab pedoman hidupnya, lalu kemudian tempat ibadahnya, lalu kemudian tempat-tempat khusus yang dijadikan ini loh, petilasan beberapa nabi kita yang terdahulu yang seperti itu. Yang keempat, aspek yang keempat adalah aspek kemasyarakatan. Nah, ini biasanya semua ajaran, jadi aspek tujuan, aspek ruang lingkupnya ini disampaikan secara turun-temurun, diwariskan dari generasi ke generasi, tidak terputus, jadi sambung menyambung terus-menerus begitu. Dan yang kelima, aspeknya adalah sumbernya. Sumber kitabnya adalah sumber kitab suci begitu. Nah, ini yang keempat. Nah, ini yang kelima. Oke, kita kembali ke bahasan Islam begitu ya. Di dalam kalangan ulama ada kesepakatan bahwasanya sumber agama Islam ada dua. Yang pertama Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini dia Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran, Syafi'i mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan berasal dari kata manapun. Jadi Al-Quran ya Al-Quran begitu. Jadi Al-Quran kalamullah gitu, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu menurut Asy-Syafi'i. Dan yang kedua, Al-Quran dari segi istilah bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan dinilai ibadah bagi yang membacanya. Jadi siapapun yang membaca Al-Quran dianggap sebagai sebuah ibadah, walaupun hanya satu kalimat. Yang dihitung adalah per hurufnya begitu. Kalau yang pernah kita dapatkan dari ustadz kan begitu penjelasannya. Nah, oke. Yang kemudian kita dapat tahu bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah, turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril, pembawanya Nabi Muhammad, susunannya dimulai dari surat Al-Fatihah, lalu kemudian diakhiri dengan surat An-Nas, membacanya dinilai ibadah, fungsinya sebagai hujjah atau bukti kuat atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua adalah sunnah. Sunnah ini jadi kalau dalam hukum fikih, sunnah itu adalah beberapa amalan-amalan yang sudah dikerjakan, dipraktekkan dengan berdasarkan dalil hadis Nabi yang sahih begitu. Nah, itu. Yang kedua, secara bahasa, sunnah ini berarti jalan hidup yang biasa, istilahnya kadang yang baik, ada kadang yang buruk begitu. Karena ada sunnah yang jelek, ada sunnah yang buruk. Apa saja misalkan contoh-contoh sunnah yang baik dan sunnah-sunnah yang buruk. Nah, sunnah yang buruk jelas mengamalkan sesuatu yang tidak ada dalilnya begitu di dalam hadis Nabi. Jadi mengada-ada sebuah perkara ibadah itu berbahaya sekali bagi teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke bahasan kata Indonesia. Indonesia berasal dari istilahnya nama Indonesia ini ada rangkaian sejarah. Tidak hanya muncul mak jebret itu Indonesia, enggak. Pada catatan masa lalu ada yang menyebut kepulauan di antara Indo, Cina dan Australia
dengan berbagai macam. Kita ini disebut dengan berbagai macam begitu. Yang pertama, catatan kuno dari bangsa India menamai pulau ini dengan nama Dwipantoro, kepulauan tanah seberang begitu. Dwipa itu bahasa Sanskerta, Antoro itu luar gitu. Ada di mana? Nah, ini ada di kisah Ramayana begitu kan. Jadi ada istrinya Rama itu Sinta diculik sampai ke Swarnadipa. Swarnadipa itu pulau emas. Jadi kalau di dalam kitab Mahabharata diperkirakan Swarnadipa itu adalah pulau Sumatera yang ada zaman sekarang ini. Nah, kemudian itu bangsa India. Kalau bangsa Arab bagaimana? Nah, ini dia. Bangsa Arab menyebut kepulauan kita itu Jazairul Jawi, kepulauan Jawa. Nah, kalau kita tahu nama Kemenyan itu berasal dari bahasa Arab, dari nama bahasa Arab yaitu Luban Jawi, Kemenyan gitu. Luban, Kemenyan. Jadi ada pedagang Arab banyak yang memperoleh kemenyan dari batang pohon barus begitu ya, yang dulu hanya ada tumbuh di Sumatera begitu. Nah, ada juga dalam bahasa Arab pulau-pulau terbesar di negara kita itu ada disebut Sumatera itu Sumatera, lalu kemudian Solibis itu Sulawesi, atau Sunda. Jadi tapi semuanya lebih dikenal dengan Kullu Jawi begitu. Semuanya disebut dengan Kullu Jawi, semuanya Jawa begitu. Jadi semua, kamu mau dari Jawa, kamu mau dari Bali, kamu mau dari Sulawesi, mau dari Sumatera, sebut Kullu Jawi begitu. Semuanya orang Jawa bagi bahasa Arab, bangsa Arab. Nah, ada lagi catatan dari bangsa Eropa. Jadi bangsa Eropa datang pertama kali dengan beranggapan bahwasanya Asia itu hanya terdiri dari orang Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Itu Jazirah Asia Selatan itu kita sebut dengan Hindia Muka, dinamai Hindia Belakang begitu. Ada kalau jadi Asia Selatan disebut Hindia Muka, kalau Asia Tenggara dinamakan Hindia Belakang. Itu. Jadi kepulauan-kepulauan di Asia Tenggara ini kemudian disebut dengan Kepulauan Hindia, atau bahasa Inggrisnya Indice Archipel atau Indian Archipelago, atau kalau bahasa Prancisnya L'Archipel Indien itu, atau India Timur. Nah, India Timur itu semacam East Indies Orientalis. Nah, nama yang lain terhadap bangsa kita ini juga disebut dengan Kepulauan Melayu, Malaysia Archipelago, Malay Archipelago gitu. Nah, kalau kita lihat di jurnal JIAEA volume 4 halaman 252 sampai 347, James Richardson Logan itu menulis artikel The Ethnology of Indian Archipelago. Jadi etnologi dari Kepulauan Hindia itu mengacu kepada kita. Itu. Nah, ini kemudian orang-orang pribumi yang mula-mula menggunakan istilah Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat, atau kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Ketika Ki Hajar Dewantara dibuang ke negeri Belanda tahun 1913, dia mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesis Press Bureau. Nah, ini Indonesis ini pelafalan Belanda untuk Indonesia. Nah, ini yang pertama kali diperkenalkan sebagai pengganti istilah Indisch, Hindia, oleh Profesor Cornelis van Vollenhoven ya, pada tahun 1917. Sejalan itu kemudian inlander atau pribumi itu diganti dengan kata-kata Indonesia.
Begitu teman-teman. Nah, arah mata kuliah kita adalah jelas. Yang pertama untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis bagaimana aktualisasinya. Ini yang penting. Jadi kita nanti di sini akan mengetahui bagaimana Islam itu dinamis dalam konteks negara Indonesia. Jadi kita akan mengetahui bagaimana Islam itu datang ke Indonesia, lalu kemudian respon dari orang Islam, dari umat orang rakyat Indonesia terhadap Islam bagaimana. Lalu kemudian apakah mereka berangkat ke Timur Tengah untuk belajar agama Islam atau bagaimana? Nah, itu yang akan kita pelajari nanti. Arah yang kedua adalah mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam. Jadi dari sini kita bisa tahu prinsip-prinsip dan nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern saat ini begitu. Kalian adalah manusia milenial kan. Kalian manusia milenial harusnya rekan-rekan mahasiswa ini punya prinsip-prinsip dan nilai dasar ajaran agama Islam untuk menjadi bekal membimbing, mengarahkan masyarakat serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia di zamannya kalian besok. Itu adalah misi rahmatan lil alamin kita sebagai umat Islam. Apa kita akan bahas seperti ini di Islam keindonesiaan? Iya jelas. Kita nanti akan mengetahui bagaimana Islam ini ternyata menjadi penengah antara khilafah, antara nation state pada saat awal-awal kemerdekaan dan bentuk negara ini sedang dibuat. Itu kita akan mengetahui dari situ. Ada lagi Pak, ada lagi banyak. Contohnya Islam kelas menengah dan lain sebagainya kita akan pelajari nanti di sini. Islam kelas menengah bukan Islam kelas yang pendapatannya menengah begitu, bukan, tapi ada bahasan menarik di situ nanti kita bahas nanti ya di belakang. Tuh, oke. Lanjut. Pendekatan-pendekatan Islam keindonesiaan yang bisa kita pakai yaitu pendekatan historis, filosofis, ilmiah, doktriner, dan normatif. Jadi nanti kalau kalian ada tugas misalkan buat paper makalah ataupun kemudian ada isi begitu, jangan lepas dari 1, 2, 3, 4, 5 pendekatan ini. Jadi usahakan menjawab dengan pendekatan historis. Misalkan ketika ingin membuat sebuah makalah tentang Islam di zaman Orde Baru begitu. Jadi kalian harus pakai pendekatan historis. Lalu kemudian, Pak, Islam kelas menengah itu apa, Pak? Nah, Islam kelas menengah itu kelas Islam yang bisa didekati dengan pendekatan filosofis. Pak, kalau kemudian Islam yang berbau pendidikan dan lain sebagainya itu seperti apa, Pak? Nah, itu bisa kalian dekati dengan pendekatan ilmiah. Nah, tidak bisa lepas kalian dari 5 pendekatan ini. Maka nanti ketika ada isi atau ketika ada makalah, saya akan melihat sebagai sejauh mana kalian mampu membahas materi perkuliahan dengan pendekatan-pendekatan yang ada 5 di layar ini. Ya, jangan lupa ya, sertakan pendekatan. Paling tidak minimalnya ada 2 pendekatan. Entah historis filosofis, entah historis ilmiah, entah historis normatif begitu. Oke, lanjut. Penjelasan singkat berikutnya, pendekatan historis seperti ini. Nah, jadi meninjau satu permasalahan dari sudut peninjauan sejarah, menjawab permasalahan serta menganalisa menggunakan metode analisis sejarah.
Pak, gimana caranya? Saya belum pernah tahu. Kalian harus baca jurnal sebanyak-banyaknya tentang tentang Islam yang ada di Indonesia sesuai dengan materi dari sudut pandang pendekatan sejarah. Harus cari itu. Oke? Ini kemudian ada pendekatan filosofis. Nah, pendekatan filosofis melihat satu permasalahan dari sudut pandang filsafat. Loh Pak, filsafat memang boleh? Boleh. Filsafat itu menguak 3 hal. Yang pertama ontologi. Yang pertama ontologi ini membahas tentang realita. Jadi kalau kalian disuruh membuat tugas Islam terorisme misalkan seperti itu, realitanya seperti apa terorisme seperti itu? Itu menggunakan pendekatan filosofis ontologi. Lalu kemudian kepengen dari mana kok bisa muncul paham terorisme itu. Nah, itu kalian bisa memakai pendekatan filosofis yang berupa epistemologi teroris. Nah, Pak, kalau saya kepengen membahas tentang tujuan-tujuan, kenapa sih kok mereka membuat sebuah paham terorisme gitu atau radikalisme gitu. Nah, kalian harus membahas dengan pendekatan filosofis yang berupa aksiologis. Nah, oke. Gimana caranya, Pak? Nanti kita bahas kalau pas dapat pendekatan filosofis, kita bahas itu. Ya. Jadi memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan soal dengan cara filsafat, berpikir sistematis gitu ya. Oke, lanjut. Pendekatan ilmiah. Jadi meninjau dan menganalisis suatu permasalahan atau objek studi dengan menggunakan metode ilmiah pada umumnya. Jadi benar-benar pendekatannya empiris atau subjektivis atau objektivis ya, begitu. Nanti kalian harus pakai ini. Ada pendekatan doktriner, silahkan dibaca. Jadi pendekatan doktriner itu melihat agama Islam sebagai objek studi yang diyakini sebagai sesuatu yang suci dan merupakan doktrin-doktrin ilahi yang mempunyai nilai kebenaran absolut, mutlak, dan universal. Nanti yang biasanya bisa memakai pendekatan ilmiah ini adalah pendekatan doktriner ini adalah ketika membahas tentang materi-materi Islam pasca reformasi. Nah, itu bisa memakai pendekatan doktriner. Oke. Lanjut. Pendekatan normatif. Pendekatan normatif ini ya Islam memandang masalah dari sudut legal formal atau normatif, atau kemudian ada dalilnya enggak, ada hadisnya enggak, ada ayat Al-Qur'annya enggak, halal haram enggak, boleh atau tidak. Nah, seperti itu ya. Jadi pendekatannya memakai seperti itu. Jadi memakai pendekatan ahli tafsir, ahli usul fikih, lalu kemudian ahli hadis, itu begitu. Oke, area studi Islam yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama, ajaran. Yang kedua, sejarah. Yang ketiga, praktek ibadah. Yang keempat, kelembagaan. Kelembagaan ini ada Pak nanti Pak? Ada kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia, mulai dari lembaga pendidikan Islam yang menerapkan basis metodologi pengajaran yang lama kuno dengan metodologi yang terbaru, misalkan pakai kelas. Kan kalau kalian pernah mondok itu ada yang namanya sorogan, ada yang namanya ya seperti itu. Jadi sorogan itu bukan klasikal. Jadi setoran hafalan itu bukan klasikal. Nah, yang klasikal itu seperti kalian berada di kampus saat ini, ada kelasnya, ada semester 1, semester 2, semester 3 begitu ya. Oke, lanjut. Cakupan Islam itu ada banyak kawan-kawan mahasiswa.
Nah, ini bisa kalian lihat, Islam itu mencakup tentang akhlak, syariah, akidah. Syariah sendiri membahas tentang muamalah, ibadah. Muamalah sendiri membahas tentang politik, ekonomi, sosial. Ekonomi membahas konsumsi, simpanan, investasi. Nah, ini yang berhubungan dengan FEBI, maksudnya begitu. Ya. Nah, ini dia yang terpenting adalah kita bisa tahu ini. Yuk, bismillah. Nah, ini dia. Pada perkuliahan kali ini kita akan membagi periodisasi Islam keindonesiaan. Jadi kita akan membagi menjadi periode klasik yang isinya Islam masuk ke Nusantara, lalu kemudian orang Nusantara pergi ke Timur Tengah untuk belajar. Lalu kemudian ada periode pembaharuan setelah itu. Pembaharuan di mana munculnya kelembagaan organisasi masyarakat atau ormas yang paling memiliki pengaruh di negeri ini. Yang pertama munculnya Muhammadiyah, lalu kemudian munculnya NU, dan yang ketiga munculnya pondok-pondok modern. Nah, pondok-pondok modern ini yang mengajarkan sistem klasikal. Jadi berjenjang kelas 1, 2, 3, semester 1, 2, 3 begitu dan seterusnya. Lalu kemudian ada periode pasca kemerdekaan. Isinya berupa tentang pertarungan ideologi negara pada saat negara ini baru saja merdeka begitu. Lalu kemudian ada Islam Kristen abangan. Di sini maksudnya ini ada kepentingan dari Islam, ada kepentingan dari agama Kristen, ada kepentingan dari kaum abangan atau nasionalis. Nah, ini kita bahas nanti di situ. Yang terakhir, periode pasca kemerdekaan terakhir itu membahas tentang munculnya Masyumi. Setelah itu ada periode Orde Baru, kita membahas otoritarianisme dan hegemoni militer. Waduh, maksudnya apa ini, Pak? Maksudnya adalah kita membahas faham tentang otoritarianisme dan hegemoni militer dan pengaruhnya terhadap Islam atau agama Islam. Begitu. Yang terakhir periode terakhir adalah periode reformasi. Partai, isinya kita akan bahas tentang partai Islam loh. Kelembagaan yang awalnya tadi muncul ormas, terus kemudian naik menjadi partai Islam di dunia politik begitu kan. Nah, ada kemudian munculnya Islam kelas menengah itu kan, ada lagi itu. Lalu kemudian munculnya pemahaman Islam baru. Ada Pak pemahaman Islam banyak sekali, bisa kalian lihat nanti di masyarakat setelah mempelajari Islam keindonesiaan. Persis seperti yang dibahas di kelas kita nanti. Begitu teman-teman. Oke, lanjut. Ini periode klasik ini. Nah, isinya seperti itu. Lalu kemudian periode pembaharuan isinya ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4. Lalu kemudian pasca kemerdekaan. Nah, ini nanti kita bagi kelompok begitu ya. Kelasnya dibagi dengan 10 kelompok. Lalu kemudian 10 kelompok ini bertugas untuk memilih nanti ketua kelas nanti yang memilih kelompoknya begitu ya. Lalu kita bahas tentang ini dalam bentuk makalah, paper atau bentuk isi begitu nanti. Oke. Ini periode Orde Baru bisa kalian lihat. Lalu kemudian ada periode reformasi. Ya, ini munculnya partai Islam pasca reformasi dan lain sebagainya. Islam liberal, lalu kemudian gagasan khilafah, lalu kemudian salafisme modern. Nah, ini kita lihat. Nah, Islam berkemajuan di Nusantara. Saya kepengen kalian itu nanti setelah mempelajari Islam keindonesiaan itu, jadi paling enggak kalian memiliki integrasi. Kalian sebagai mahasiswa itu mempunyai jiwa-jiwa integrasi antara iman, ilmu, dan amal begitu ya. Jadi juga punya corak pemikiran religius dan rasional, juga memiliki jiwa berkemajuan.
Jadi membangun negeri kalian lebih baik daripada sekarang. Kalau memang kalian sebagai generasi milenial merasakan bahwasanya negeri ini kurang baik, maka itu tugas kalian untuk menjadikan lebih baik negeri ini di masa yang akan datang. Lalu kemudian memiliki etos tinggi, lalu kemudian toleran, itu jelas ya. Karena kita harus punya toleransi beragama yang tinggi sekali. Oke, lanjut, menghargai budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, mengakui Indonesia. Nah, ini yang penting, mengakui Indonesia sebagai Darul Aqdi wa Darus Syahadah. Jadi secara konstitusi negara kita sudah mutlak berupa Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar ideologi Pancasila dan hukumnya Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu kawan-kawan, jangan lupakan. Nah, itu dia. Yang tadi barusan adalah daftar referensi, bisa kalian cari nanti ya. Oke, tugas ketua kelas nanti membagi kelompok menjadi 10 kelompok. Teman-teman satu kelas ini bagi 10 kelompok, kemudian distorkan kepada saya. Oke, jangan lupa like, ketik subscribe and like, dan kemudian tekan tombol subscribe dan tekan tombol like. Jangan lupa juga komen, lalu kemudian di screenshot sebagai tanda bukti kalian. Begitu yang bisa saya dapat sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.